Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kita hari ini bisa bertemu lagi dalam kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang padang gurun. Dan apa itu padang gurun dalam kehidupan orang percaya. Sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa setiap kita pasti akan mengalami yang namanya padang gurun. Sebab padang gurun adalah sebuah proses pengujian. Bagaimana kita akan terlihat nanti apakah kita menang atau kita kalah. Bapak dan Ibu, bicara padang gurun, saya teringat dengan bangsa Israel, yaitu mereka waktu itu sebenarnya bisa melewati padang gurun menuju ke tanah Kanaan itu selama 2 minggu. Kalau Bapak dan Ibu baca di Ulangan pasal 1 ayat 2, Anda akan menemukan bahwa perjalanan itu sebenarnya bisa disingkat dalam tempo waktu 2 minggu. Tetapi fakta dan kenyataannya, Tuhan malah mengajak mereka berputar selama 40 tahun perjalanan. Itu adalah perjalanan yang cukup panjang menuju ke tanah perjanjian. Bapak dan Ibu, proses yang begitu panjang pada akhirnya hanya mengisikan sebagian sedikit sekali orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Dicatat bahwa hanya Yosua, Kaleb, serta orang Israel di generasi yang muda. Sedangkan orang-orang yang dulu berusia 20 tahun ke atas, semuanya mati di padang gurun. Tercatat di Keluaran pasal 12 ayat 37. Yang keluar dari Mesir waktu itu orang Israel dicatat ada sekitar 600.000 jiwa. Diduga jumlah totalnya bersama dengan anak dan istri mungkin ada sekitar 1 atau 2 juta jiwa. Lalu kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ini melewati padang gurun? Saya akan coba jabarkan ada beberapa hal, yaitu pertama begini. Padang gurun adalah proses pengubahan mental seseorang. Jika orang Israel diarahkan 2 minggu langsung sampai dan tiba di tanah Kanaan, mungkin mereka akan mati dalam sekejap mata. Kenapa? Pertama begini, karena mereka adalah bangsa yang tidak siap untuk berperang. Mereka tidak siap menghadapi musuh yang kuat-kuat, orang enak dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa berperang dan tidak siap untuk berperang. Posisi mereka saat itu adalah budak yang baru saja dibebaskan dari Mesir. Jadi Tuhan mengadakan perubahan mental mereka, yaitu mental seorang budak untuk menjadi mental seorang pemenang. Karena mereka sudah ratusan tahun diperbudak oleh bangsa Mesir dan terbiasa hidup menjadi seorang budak. Maka jangan heran kalau pola pemikiran mereka adalah budak. Dan apa yang mereka pikirkan adalah seorang budak. Dan mereka lebih suka hidup diperbudak. Bapak dan Ibu bisa menemukan itu dalam kitab di Perjanjian Lama, di mana dicatat bahwa bangsa Israel ini waktu dia mengalami kesusahan, dia tetap ingin kembali ke Mesir dan hidup menjadi seorang budak. Itulah mental seorang budak. Tuhan mau mengubahkan mental kita, Bapak dan Ibu. Haleluya. Tuhan mau, kalau hari ini mental Anda adalah mental seorang peminta-minta. Saya katakan begini karena saya banyak melihat hamba Tuhan dimanapun, entah di kota maupun di pedalaman khususnya, banyak mereka adalah mental seorang peminta-minta. Dan Tuhan mau mental itu diubahkan. Puji Tuhan. Kalau hari ini mental Anda adalah mental seorang yang kalah, Anda tidak siap untuk menghadapi semua persaingan, Tuhan hari ini mau mengubahkan mental Anda, Bapak dan Ibu. Jadi Tuhan mau mengubahkan mental kita, dan dia izinkan kita melalui padang gurun, supaya kita lewat padang gurun, dia melakukan proses pengubahan mental kita. Haleluya. Hal yang kedua begini. Padang gurun adalah proses pembangun iman seseorang. Lewat perjalanan selama 40 tahun, Tuhan membangun iman mereka dari tahun ke tahun. Itu yang saya tahu. Tuhan tidak memberikan iman yang sekejap bang, langsung besar, sehingga mereka bisa melakukan apapun, mendapatkan mujizat
apapun kehidupan enak dalam sekejap mata. Tetapi saya boleh melihat Tuhan memberikan mujizat demi mujizat lewat peristiwa demi peristiwa, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. 40 tahun, pokoknya mujizat Tuhan tetap bersama dengan bangsa Israel. Pernahkah Bapak dan Ibu pernah berpikir bahwa sandal yang mereka gunakan untuk berjalan kaki selama dari satu tempat ke satu tempat tidak pernah dicatat di Alkitab bahwa sandalnya sudah tipis dan sebagainya? Saya boleh menemukan di sini bahwa Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Jadi dengan iman yang dari tahun ke tahun membuat proses iman bangsa Israel makin melekat harusnya kepada Tuhan. Dan saya mau bilang gini, kalau hari ini Bapak dan Ibu mengalami padang gurun dalam hidup Anda, mungkin padang gurunnya selama setahun. Saya mau memastikan harusnya Bapak dan Ibu dalam setahun itu yang Anda lakukan bukan sebenarnya tidur-tidur saja, tidak membaca Alkitab, tidak pergi cari Tuhan, tidak ke gereja. Tetapi saya boleh menemukan ketika ada seorang Kristen dalam satu tahun, dia mengalami kekeringan, dia mengalami padang gurun, hidupnya susah. Tetapi siang dan malam dia terus berseru pada Tuhan, dia terus membaca Alkitab, dia terus rajin beribadah, dan dia terus menghafal setiap firman Tuhan, dan dia keluarkan lewat setiap situasi apapun yang mencoba menghibit dia. Saya boleh menemukan orang tersebut, imannya dari hari ke hari terus Tuhan bangun. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya saya boleh menemukan bahwa iman orang tersebut selama 1 tahun Tuhan izinkan padang gurun membentuk iman orang tersebut kuat. Dan orang tersebut tidak gampang menyerah. Pada akhirnya setelah lewat dari proses padang gurun selama setahun itu, orang tersebut bisa bersaksi bahwa dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan itu selalu nyata. Dan pada akhirnya orang tersebut mengenal Tuhan bukan di kulit saja, tetapi dia mengalami pengenalan Tuhan yang sangat dalam. Hal yang ketiga begini, padang gurun ada proses penentuan apakah kita seorang taat atau tidak. Yosua dan Kaleb adalah orang yang berani, seorang pejuang, dan mereka saya bilang adalah orang yang taat. Pada akhirnya mereka bersama dengan generasi yang muda, merekalah yang memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Sedangkan mereka yang takut, pengecut, suka bersungut-sungut, mereka semua mati semua di padang gurun. Padang gurun mungkin menakutkan bagi mereka yang tidak percaya dan tidak berpegang pada janji Tuhan. Padang gurun menjadi tempat kering dan tidak ada makanan bagi mereka yang tidak percaya pada pemberian Tuhan. Dan padang gurun menjadi tempat kuburan bagi mereka yang tidak taat. Jadi, selama Anda berada dalam padang gurun, pastikan Anda adalah pemenang. Pastikan Anda jangan lupa bahwa ada firman Tuhan yang harus Anda bawa lewati padang gurun itu, yaitu janji bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dengan ada janji dan firman membuat Anda berhasil melewati padang gurun. Anda akan menemukan diri Anda keluar dari padang gurun ketika Anda taat dan terus taat. Hanya dengan taat Anda akan berhasil melewati proses yang begitu panjang itu dan melelahkan. Bapak dan Ibu, mungkin hari ini Anda yang sedang melihat video ini, Anda berkata, Bapak dan Ibu, Pak Pendeta, saya sudah mengalami padang gurun sekian lama. Lihat kami yang ada di sini, dan saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu. Di dalam nama Yesus, tetap setia. Di dalam nama Yesus, pegang
firman Tuhan dengan teguh. Tuhan Immanuel menyertai Anda, dan Anda akan melewati semua proses padang gurun dalam hidup Anda, keluar sebagai pemenang. Yesus menciptakan Anda bukan untuk gagal di padang gurun, apalagi sampai tidak berdaya dan meninggal. Oh tidak, Tuhan merancangkan masa depan, kehidupan yang penuh pengharapan bagi Bapa dan Ibu yang setia kepada Dia. Dan biarlah kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.